Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, puji syukur atas anugerahnya pagi ini kita telah bangun dengan sehat. Kiranya damai sejahteranya dianugerahkannya bagi kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 23 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 41 dan 42. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Angkatan yang tidak percaya. Saudara-saudaraku, pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung saat Tuhan Yesus dimuliakan, ternyata banyak orang yang sudah menunggunya. Betapa bersemangatnya orang-orang menyambut Kristus ketika ia kembali kepada mereka. Walaupun ia hanya pergi sebentar, orang banyak berbondong-bondong menemuinya. Sama seperti pada kesempatan-kesempatan lainnya. Banyak orang yang selalu datang untuk mencari dan mengikuti dia. Bahkan mencari-cari Yesus kemana ia pergi. Ketika mereka tahu bahwa Yesus sedang berdoa di gunung, mereka bersabar menunggu sampai ia turun ke bawah. Termasuk seorang ayah yang datang kepadanya mengadukan penderitaan anak tunggalnya yang sedang dirasuk setan. Peristiwa pengusiran roh jahat ini bukan sekedar peristiwa penyembuhan biasa, karena peristiwa ini mengekspresikan bahwa hubungan yang khusus dan kasih yang besar dari seorang ayah terhadap anak tunggalnya yang sedang menderita. Akibat tragis dari roh jahat terhadap anaknya, sehingga membuat hubungan anak dan ayah itu terputus. Dan hubungan ayah itu baru bisa pulih kembali dan terjalin dengan mesra setelah anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pekerjaan setan memang selalu merusak dan membinasakan hubungan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kebencian terhadap sesama adalah salah satu bentuk pekerjaan setan. Bagaimanapun kejamnya setan memperlakukan korbannya, kita dapat melihat bagaimana ia mengguncangkan dan menyiksa anak itu persis seperti orang yang mengalami kekalahan di ring pertarungan, lalu membantingnya ke lantai, menggoncang-goncangkan badannya hingga tak berdaya. Tentu ini pemandangan yang sangat menyakitkan bagi orang tua melihat anak tunggalnya menderita sehebat itu. Itulah sebabnya ia terus berusaha untuk mencari pertolongan untuk kesembuhan anak itu. Terakhir ia minta pertolongan kepada para murid yang tidak ikut ke gunung, tetapi ternyata juga gagal untuk menyembuhkannya. Saudara-saudaraku, jikalau kita ingat bahwa kelompok 12 murid Yesus sudah pernah diutus untuk menyembuhkan banyak orang sakit dan juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Akan tetapi kali ini sebagian dari mereka yang tidak bersama Yesus gagal menyembuhkan seorang anak. Ketidakhadiran Yesus dalam peristiwa itu ternyata sangat berdampak bagi para murid. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Berapa lama lagi aku harus ada di tengah-tengahmu dan sabar terhadap kamu?" Hal ini dikatakannya mengingat sebentar lagi memang akan meninggalkan muridnya secara fisik. Akan tetapi mengapa Yesus tidak secara langsung memarahi murid-muridnya, tetapi mengarahkan tegurannya kepada orang banyak. "Hai kamu generasi yang tidak percaya dan sesat." Saudara, siapakah yang dimaksud dengan generasi yang tidak percaya ini? Menunjuk kepada para pendengarnya secara umum. Baik orang tua si anak, karena kurang percaya kepada kuasa Allah yang bekerja pada diri para murid, maupun para murid sendiri yang kelihatannya masih kurang percaya bahwa mereka dapat menyembuhkannya atas nama Tuhan Yesus. Orang tua anak itu sendiri jelas menyapa Yesus, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah anakku satu-satunya." Dari sapaannya yang mengenal Yesus sebagai guru, jelas bahwa pengenalannya kepada Kristus masih sangat dangkal. Yesus pantas mengatakan demikian sebab telah sekian lama mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, bahkan mengalaminya, tetapi toh juga mereka masih belum percaya.
Saudara-saudaraku, generasi kita sekarang ini pun, apakah tidak salah jika dapat disebut angkatan yang tidak percaya dan yang sesat? Dalam hal ketaatan untuk lebih mengandalkan kuasa dan arahan Tuhan, perhatikanlah bahwa ketidakhadiran Tuhan Yesus dalam hidup orang percaya pasti menuai kegagalan. Akan tetapi di tengah kegagalan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri selalu campur tangan dan mengubah kegagalan kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Asal saja kita masih terus bergumul dengan kedagingan kita, namun demikian tetap menyerah dan mengakui bahwa kita lemah, jujur dan datang padanya, dan Ia akan selalu menerima kita apa adanya, saudara-saudaraku. Selalu ada teguran darinya sebagai anugerahnya untuk makin membentuk dan memurnikan kita. Jadi ketika kita sedang ditegurnya melalui berbagai hal, biarlah Tuhan yang memberi kepekaan untuk kita berlari padanya, untuk menerima pengampunannya. Tetap minta kehadirannya agar kita dapat mengalami kuasanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan selalu menerima kami apa adanya. Mohon ampun ya Tuhan, karena Tuhan mengetahui bagaimana kami terhadap-Mu, bagaimana iman kami dan pengenalan kami akan kasih-Mu yang besar. Acap kali kami gagal untuk mempercayai Dikau ketika banyak hal terjadi dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk belajar. Dalam segala hal kami selalu datang kepada-Mu. Dan kami ingin berterima kasih bahwa walaupun kami rapuh, walaupun kami lemah, walaupun kurang iman, tetapi Engkau selalu menerima kami dengan penuh cinta kasih. Dan karena itu Bapa, pada pagi ini kami serahkan diri secara baru dalam tangan-Mu. Tanpa Dikau kami tak akan mungkin bisa melakukan segala yang baik. Tinggallah tetap dalam hidup kami ya Bapa. Pimpinlah kami supaya kami dapat mengalami kasih setia-Mu. Untuk kami saksikan kepada dunia ini bahwa Engkau Allah Tuhan yang selalu penuh kasih bagi kami. Semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, apapun situasi yang sedang mereka alami, hadirlah dalam hidup mereka Bapa. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang patah semangat. Berilah penghiburan kepada mereka yang berduka. Kepada yang sakit Tuhan sembuhkanlah dalam nama-Mu, supaya mereka memperoleh kekuatan baru daripada-Mu. Apapun yang sedang kami harapkan, biarlah Tuhan mengabulkannya tepat pada waktunya. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami seutuhnya ada di dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua di dalam aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.